Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Liza Mulyani, NPM 191705108. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean dan aritmatika komputer, yang menjadi salah satu dari materi mata kuliah pengantar sistem digital. Langsung saja, operasi aritmatika komputer. Di sini ada ALU, singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, atau bahasa Indonesia untuk unit aritmatika dan logika. Adalah salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika and OR. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika dan matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika yang lain seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut dengan adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya ada operasi logika atau logical operation, merupakan perbandingan dua buah elemen logika menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan. Fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah adder atau penjumlahan. Penjumlahan tidak bertanda adalah addu, sub pengurangan, subu pengurangan tidak bertanda, and, or, XOR, SLL atau shift left logical, ada SRL atau shift right logical, ada SRA atau shift right arithmetic, dan lain-lain. Dasar operasi aritmatik adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi selanjutnya yang dikembangkan dari kedua operasi dasar tersebut adalah perkalian dan operasi pembagian. Penjumlahan bilangan biner seperti berikut ini. Ada 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, satunya ini sebagai carry atau yang disimpan. Di sini misalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena 1 tambah 1 0, tapi 1-nya disimpan sebagai carry. Di sini selanjutnya ada contoh. Data A 1001101, ada B 01001001 akan dijumlahkan. Nah, di sini adalah bilangan biner dari 154 dan ini 73, oke? Di sini 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 0, carry-nya di sini, disimpan ke sini. 1 tambah 1 0, carry lagi di sini. 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1. 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1. Di sini carry-nya adalah ada 2 ya di sini. Nah, dilakukan penjumlahan 8 bit tanpa carry sehingga hasil penjumlahan hasil berupa 8 bit gitu. Selanjutnya ada ini. Soal lagi masih hampir sama yang tadi 154 dan yang data kedua adalah 227. Nah, di sini langsung dijumlahkan saja. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 0 dengan carry 1 ya. 1 tambah 1 0 tambah 0 0 tambah 1 1. 1 tambah 1. Nah, di sini 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 0, carry 1. Dan jadi hasil penjumlahan di atas menjadi 9 bit data gitu. Baiklah, selanjutnya ada penjumlahan bilangan oktal. Ini sama seperti proses penjumlahan bilangan desimal, sisa akan timbul terjadi jika jumlahnya telah melebihi 7 pada setiap tempatnya. Ya, seperti ini. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3 untuk yang bilangan oktal. Nih, 2 kan 7 tambah 2 kan melebihi kan ya dia. Tulisnya 1 di sini, carry-nya 1 ya. Di sini juga carry-nya 1. Di sini ada 2. Ini carry lagi 1. Oke, jadi hasilnya adalah 1121. Selanjutnya adalah penjumlahan bilangan heksadesimal. Ini sama seperti mirip seperti yang oktal, tapi di sini nilai A sampai dengan F itu diganti dengan angka 10 sampai 15. Sini ada 9A.
dan 4, 3. Setelah dijumlahkan menjadi DD. Lalu selanjutnya ada E8 dan 9A. Ketika dijumlahkan, di sini ada carry-nya kok, sebelumnya tidak ada carry. Di sini menjadi hasilnya 182. Pengurangan bilangan biner. 0 kurang 0 kurang 1 dengan satunya sebagai borrow atau pinjam gitu. 1 kurang 0, 1 kurang 1, 0. Nah, jadi berlaku untuk 0 kurang 1 aja. Ini langsung saja contohnya. Ada biner dari 154 dan biner dari 73. 0 kurang 1 kan 1. Di sini borrow 1. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0. 0 kurang 1 menjadi 1. Nah, di sini borrow lagi 1. 1 kurang 1, 0. Ini menjadi, sebelumnya ada 8 bit menjadi 7 bit ya. Jadi 0 di depan itu tidak terlalu dianggap. Selanjutnya ada pengurangan bilangan oktal. Di sini ada, ini sih sekilas mirip seperti pengurangan dari desimal, padahal agak ada perbedaan sedikit. Di sini 4 dikurang 7. Ini perhitungan masih sama, 1-1 gitu dia dari belakang. 4 kurang 7 kan di sini. 4 kurang 7. Itu kan dia negatif, jadi dia harus ditambah 8 atau borrow. Tambah 8 ya. Jadi hasilnya 5. Di sini selanjutnya 5 dikurang 2. Kan dia nggak negatif, 3 kan. Tapi di sini borrow of ini dipindah ke sini jadi angka 1 dikurang 1. Nah, jadinya 2. Lalu selanjutnya ada 1 kurang 1. Kan dia nggak negatif tapi hasilnya 0. Oke, hasilnya berarti menjadi 25. Selanjutnya ada pengurangan bilangan heksadesimal. Ini hampir mirip. Nah, lanjut saja. 1 kurang 7 kan negatif, jadi pinjam 16. Sudah 10. Lalu itu kan nilainya adalah 14 ya. 14. Jadi 14 kurang 2 itu kan gak negatif, sila positif. Dikurang 1. Kenapa? Karena di sini tadi borrow di atasnya 11. Lalu di sini ada 6. Sorry. Di sini ada 2 kurang 6. Tapi karena dia hasilnya negatif, ini agak kurang lurus ya ini. 2 kurang 6 karena hasilnya negatif, jadi dia pinjam lagi, borrow lagi 12. Nah, di sini angka 1. 1 dikurang 1. Kenapa 1? Karena tadi sebelumnya dia pinjam. Gitu. 0 kan hasilnya. Jadi hasilnya adalah 0 CBA. 10, 11, 12 itu diubah menjadi angka. Baik, selanjutnya ada increment atau decrement. Increment itu tambah, decrement itu berkurang. Dua pengertian yang sering sekali digunakan dalam teknik mikroprosesor. Nah, kalau dalam matematik, pengertian increment adalah bertambah 1 dan decrement artinya berkurang 1. Nah, di sini ada increment artinya bilangan sebelum ditambah dengan 1. Ada biner A, increment A berarti ditambah 1 di bagian A, paling akhirnya. Tuh. Kalau bilangan heksadesimal, B, increment B-nya berarti tambah 1 di bagian sini. Selanjutnya, decrement sistem bilangan. Mengurangi bilangan sebelumnya menjadi 1. Nah, sini contohnya paling belakang ya, masih sama dikurang 1. Untuk heksadesimal juga sama dikurang 1. Jadi tadi F jadi E. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang telah menonton.